Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliana Wati, NIM 191FK03005, kelas A, tingkat 2, Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai memandikan bayi baru lahir dan juga perawatan tali pusat. Tujuannya yaitu untuk memelihara kebersihan personal pada bayi baru lahir dan juga mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat. Untuk melakukan tindakan keperawatan ini ada 4 tahapan keperawatan. Yang pertama itu ada tahap prainteraksi. Pada tahap ini, kita harus mempersiapkan alat, mempersiapkan pasien, dan juga mempersiapkan diri kita sebagai perawat. Yang pertama itu mempersiapkan diri kita sebagai perawat. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk melakukan tindakan ini. Lalu yang kedua itu mempersiapkan pasien. Mempersiapkan pasien, kita bisa melihat catatan rekam medik pasien. Lalu yang ketiga itu persiapan alat yang dibutuhkan untuk tindakan ini. Sebelum kita mempersiapkan alat dan bahan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kita mempersiapkan alat itu dalam keadaan bersih. Adapun alat yang dibutuhkan untuk memandikan bayi baru lahir dan juga perawatan tali pusat yaitu 2 termometer untuk bayi dan juga termometer untuk air, 2 baskom, yang satu untuk bilasan terakhir dan ini untuk bilasan setelah menggunakan sabun. Di sini ada wadah untuk baju bekas bayi atau baju kotor, ada handscoon, 2 waslap, kom untuk air steril untuk perawatan tali pusat, hand sanitizer, sabun dan sampo bayi, air steril, bak instrumen. Di dalam bak instrumen ini ada kaset steril dan juga ada kapas, bengkok, 2 handuk, perlak, ada apron, ada bayinya untuk peragaan, serta di sini ada set berisi bedong dan juga baju bayi digunakan setelah bayi mandi. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan, saya perawat Rosliana yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, bisa disebutkan nama, usia, dan juga alamat Ibu serta bayi Ibu. Oh iya, baik, saya sesuaikan dengan gelang Ibu ya. Ya, lalu dengan gelang identitas bayi Ibu. Ya, sesuai ya. Nah, Ibu, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan tindakan memandikan bayi Ibu serta merawat tali pusat bayi Ibu. Tujuannya itu yaitu untuk memandikan bayi Ibu agar menjaga kebersihan bayi Ibu serta tindakan merawat tali pusat bayi Ibu yaitu untuk mencegah dari infeksi. Waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya, kalau begitu saya mulai ya, Ibu. Selanjutnya yaitu kita lakukan pengkajian. Kita kaji apakah ada tanda-tanda distress pernapasan seperti apakah bayi mengalami sianosis atau bayi mengalami kelemahan otot serta apakah bayi mengalami retraksi dinding dada. Jika sudah pengkajian, maka selanjutnya kita ukur suhu tubuh bayi. Kalau Ibu, suhu tubuh anak Ibu normalnya 36,5, jadi kita bisa melakukan tindakan memandikan bayi.
Untuk bagian wajah ini tidak boleh menggunakan sabun ya. Selanjutnya kita bersihkan area rambut. Kita gunakan sampo. Lalu kita bilas. Kita bilas kembali. Lalu kita keringkan. Selanjutnya yaitu bagian badan dan juga ekstremitas. Kita pakai sabun. Lalu kemudian kita bilas. Kita bilas kembali. Lalu kita keringkan. Selanjutnya yaitu pada area dada dan juga pada area perut. Nah, setelah kita membuka popok, maka kita lihat jika bayi setelah BAB atau BAK, maka kita bersihkan menggunakan kapas. Kita pakaikan sabun pada area leher, lalu dari ketiak ke ujung jari, bagian dada, bagian bawah perut, bagian perut, lalu di sini bagian kaki sampai ujung jari. Setelah memakai sabun, kita bilas. Kita bilas kembali. Lalu kita keringkan. Yaitu area punggung. Untuk membersihkan area punggung, kita miringkan. Lalu kita bilas terlebih dahulu. Setelah itu kita pakaikan sabun. Lalu kita bilas menggunakan air bersih. Kita bilas kembali. Yaitu kita lakukan pembersihan pada area genitalia. Nah, untuk bagian dadanya kita bisa tutup agar bayi tidak kedinginan. Kita mulai pada area selangkangan. Setelah bilas pakai sabun, lalu kita bilas dengan air bersih. Bilas kembali. Nah, untuk area vaginanya kita bisa membersihkan dari atas ke bawah ya untuk alurnya. Selanjutnya area bokong.
sampai anus. Lalu kita pakai sabun juga. Kemudian kita bilas menggunakan air bersih. Kita bilas kembali. Nah, untuk memandikan bayi ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita perawatan pada tali pusat. Nah, untuk perawatan tali pusat kita kaji. Di sini tidak ada pembengkakan, tidak ada nanah, tetapi kondisi tali pusat masih basah. Untuk membersihkan tali pusat ini kita cukup menggunakan air steril ya. Kita siapkan foam. Lalu kita isi dengan air steril. Nah, untuk membersihkannya kita bisa menggunakan kasa. Nah, cara membersihkannya yaitu kita bersihkan cara memutar dari atas ke bawah. Lalu untuk pembersihan kedua, pada area bawah ke atas ke tali pusatnya. Lalu yang terakhir, area tali pusatnya. Nah, untuk perawatan tali pusat ini kita tidak perlu menggunakan betadine atau menggunakan cairan apapun. Nah, cukup dibersihkan dengan air steril. Kita pindahkan bayi. Kita pakai yang popok. Untuk tali pusatnya tidak boleh tertutup oleh popok ya. Kita pakaikan baju. Nah, kita lakukan pengecekan suhu terakhir. Lalu kita pakaikan bedong. Kita pakaikan topi bayi agar hangat. Ibu, ini bayinya sudah selesai dimandikan ya. Ibu, ini bayinya diberi ASI ya Ibu. Ibu, saya telah selesai melakukan perawatan memandikan bayi serta perawatan tali pusat anak Ibu. Nah, tadi Ibu juga sudah melihat ya bagaimana cara memandikan bayi serta bagaimana perawatan tali pusat untuk bayi. Nah, ada yang diingat nggak oleh Ibu tadi bagaimana? Oh iya. Ya, nah benar sekali seperti itu ya Bu. Nanti bisa dilakukan oleh Ibu, caranya seperti itu ya. Nah, kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum.